Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3F khususnya di sini hari ini kita akan belajar tentang teori belajar dalam Islam yang mungkin dulu kita sudah pernah untuk pelajari di psikologi pendidikan dan pembelajaran. Nah, di sini yang dulu pernah kita bahas, yang sering kita bahas juga, kenapa sih ada tuntutan belajar dalam Islam. Jadi di sini kembali lagi pada peraturan pemerintah misalnya ya. Ketika kita melihat bahwa ada peraturan pemerintah mengenai belajar itu harus minimal 9 tahun, 12 tahun dan lain sebagainya. Kenapa sih kok bisa itu terjadi? Bukan hanya karena tuntutan pemerintah saja ternyata, namun karena memang ternyata dalam Islam, terutama dalam Al-Quran itu memang sudah dijelaskan bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana disitu bertuliskan tentang bacalah. Jadi sudah jelas sekali bahwa belajar itu bukan hanya karena tuntutan dari pemerintah, tuntutan dari kenapa sih pemerintah ini mengharuskan wajib belajar selama 12 tahun dan lain sebagainya. Kenapa sih kok bisa itu terjadi? Ya karena kita lihat dari awal munculnya atau adanya wahyu pertama yang Allah turunkan itu adalah Al-Alaq ayat 1-5, sehingga di situ merupakan salah satu tuntunan manusia atau umat muslim terutama untuk belajar. Minimal itu membaca dulu. Dengan membaca di sini kita akan mengetahui, mengerti apa yang ada di dalam dunia maupun kehidupan kita. Yang pertama di sini misalnya perintah membaca pada ayat 1, Iqra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra di sini diartikan dengan bacalah, merupakan seruan untuk umat Islam mungkin karena di sini tertuang dalam Al-Quran, umat muslim itu untuk membaca, bukan hanya teks saja yang kita baca, tetapi juga membaca alam semesta itu seperti apa, kita menelaah adanya alam semesta itu seperti apa, menelaah tentang diri kita sendiri, membaca kemampuan tentang diri kita sendiri itu yang seperti apa gitu kan. Nah, kemudian di sini perintah membaca itu juga harus dimulai dengan menyebut nama Allah, yang menandakan bahwa segala ilmu yang dicari harus berpusat pada pencipta atau pada Allah. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran ini dengan menyebut nama Allah, dengan atas izin Allah, pasti semua itu akan kembali kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya. Nah, berarti sepenuhnya kita percaya pada Allah, bahwa Allah yang maha menciptakan segalanya. Allah maha penolong kita dalam segala sesuatu kegiatan yang akan kita lakukan, sehingga kegiatan belajar yang kita lakukan itu akan selalu bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun bahkan untuk orang lain. Kemudian mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang sederhana ya. Kemudian sehingga manusia itu pantas untuk bersyukur dan tidak sombong atas ilmu yang mereka dapatkan. Semakin seperti teorinya Padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Jadi ketika kita selalu belajar, senantiasa belajar, minimal kita membaca, ternyata di situ akan kita sadari bahwa semakin banyak hal yang kita baca, semakin banyak hal yang kurang untuk kita ketahui. Kenapa? Karena di situ kita akan merasa kurang. Oh ternyata misalnya teori belajar itu seperti ini ya. Oh ternyata besoknya next time mungkin ada kasus-kasus lagi tentang kesulitan belajar, hambatan belajar. Gimana ya cara merelatekan atau mengaplikasikan teori belajar dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian besoknya lagi ada lagi tentang permasalahan di pendidikan juga yang mungkin nanti bisa relate dengan teori belajar, bagaimana ya cara untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Dan dengan kita belajar ternyata
tadi. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak juga hal-hal yang belum kita ketahui sehingga kita butuh untuk belajar kembali. Ya, kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan, dalam Al-Alaq juga dijelaskan bahwa Allah akan mengajarkan manusia banyak hal yang belum ia ketahui, terutama melalui alat tulis. Melalui buku yang kalian baca, kalian mendapatkan insight, oh ternyata teori belajar ini belajar mengenai apa saja gitu kan. Kemudian pena melambangkan alat untuk mencatat, menyebarkan dan mewariskan ilmu serta pengetahuan ya. Pena pada awal kita melakukan pembelajaran itu, pena adalah salah satu alat tulis yang membantu kita untuk mentransformkan isi pengetahuan yang kita miliki ke dalam misalnya catatan, ke dalam buku yang kemudian kita bisa sebarluaskan, kita bisa warisi kepada orang-orang di sekitar. Kemudian ilmu itu juga berasal dari Allah. Ilmu adalah cahaya dan manusia merupakan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Nah, ilmu adalah cahaya di sini. Proses belajar dimulai dari kesadaran akan Allah. Aku belajar, aku berkegiatan semua karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Ketika kita memiliki niat semua yang aku lakukan karena Allah, Allah akan membimbing dan memberikan ilmu kepada kita, meninggikan derajat kita ya, sesuai dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Barang siapa yang menuntut ilmu dan memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu, di situ Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian manusia merupakan sebaik-baiknya ciptaan dari Allah. Dari Quran surat Al-Alaq ini, ayat ini menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang terbaik karena dianugerahi kemampuan berpikir, berperasaan, sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi sendiri melalui ilmu tersebut. Jadi karena manusia sudah diberi akal oleh Allah, bagaimana cara dia berpikir menggunakan daya pikirnya, kemudian di situ manusia memiliki tanggung jawab untuk menggali potensi dirinya. Nah, ini beberapa dari kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang kemudian nanti teman-teman ada ya tugas tentang ayatisasi. Sama seperti tadi yang saya lakukan, saya melakukan ayatisasi. Mana sih ayat Al-Quran yang memang di situ ada kandungan tertera tuntutan tentang belajar. Kalau tadi misalnya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 kita melakukan ayatisasi, masing-masing dari ayatnya itu kita telaah. Kenapa sih Iqra itu artinya apa ya? Iqra itu artinya bacalah. Nah, kandungannya apa yang terdapat dalam ayat tersebut, Iqra tersebut? Oh, ternyata Iqra itu merupakan salah satu seruan utama untuk membaca. Membaca bukan hanya teks saja, namun juga membaca apa? Alam semesta, diri kita sendiri, keadaan, dan lain sebagainya. Nah, kita kuliti satu persatu, ayatisasi satu persatu dari ayat-ayat tersebut. Kemudian ayat yang kedua misalnya, atau lanjutan dari Iqra misalnya. Iqra bismikalazi bismi rabbikalazi khalaq, yang artinya dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi di situ apa sih arti dari lanjutan ayat pertama di sini, dengan nama Tuhan yang menciptakan? Berarti perintah kita membaca, ketika kita belajar kita akan selalu mengingat Allah, bahwa Allah maha segalanya. Misalnya di situ kalian jelaskan satu persatu kandungannya itu apa, kenapa kok ada tuntutan belajar dalam Islam. Kemudian nanti masing-masing individu mahasiswa di sini menemukan ayat-ayat yang kemudian disatukan. Misalnya saya menemukan Al-Alaq 1-5, atau saya menemukan Quran surat Al-Alaq ayat 1 deh. Saya memberikan tafsirnya, kandungannya apa, alasannya kenapa memilih Iqra di situ, ayat 1 di situ alasannya apa. Kemudian ayat yang kedua si B, bismillah khalaqal insana minalaq, misalnya si B dijelaskan juga tafsirnya apa, kandungannya apa, dan alasan dia memilih ayat kedua itu apa, karena memang di situ merupakan mengingatkan manusia bahwa diciptakan dari sesuatu yang sederhana. Berarti kita harus mengingat bahwa kita
harus bisa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan dengan cara belajar misalnya. Nah, nanti masing-masing dari ayat dari satu kelas itu disatukan di satu file Word misalnya. Jadi kayak kita bunga rampai ya, per mahasiswa itu memberikan kontribusi untuk per ayatnya tersebut. Jadi saya nanti ditulis Rizky Melani yang A, Al-Alaq ayat 1 kandungannya apa, tafsirnya seperti apa, dan alasannya itu seperti apa. Kemudian nanti misalnya ada Demas misalnya, ayat kedua tentang apa, tafsirnya apa, kemudian alasannya apa. Nanti yang ayat ketiga siapa, terus mungkin nanti mahasiswa yang ke-10 misalnya tentang Al-Mujadalah ayat 11, kenapa, alasan, dan lain sebagainya nanti kita satukan. Kemudian bagi ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan tidak perlu untuk dicantumkan ya, namun dicantumkan alasannya atau kandungannya saja. Misalnya saya memiliki kesamaan dengan si C, sama-sama Al-Alaq ayat 1. Nah, ayatnya itu nggak usah dicantumkan, tapi hanya alasan saja dicantumkan untuk memperkuat pernyataan yang pertama. Kemudian silakan untuk diserahkan pada dosen pengampu ya nantinya setelah disatukan. Waktu pengerjaan sesuai dengan jam pembelajaran, untuk penyatuan 2 kali 24 jam. Nah, begitu untuk tugasnya ya. Jadi nanti pada jam 1 sampai jam setengah 3 teman-teman silakan untuk mencari atau melakukan ayatisasi tersebut, kemudian mengumpulkan ke PJ atau sekretaris kelas yang nanti akan disatukan. Nanti pengeditan atau penyatuan file itu yang sudah disatukan itu bisa dikirimkan maksimal 2 kali 24 jam, langsung menghubungi saya, kirim by WA boleh. Kemudian silahkan teman-teman melakukan presensi. Jadi di presensi ini untuk yang pertama untuk teori belajar ya, silahkan teman-teman memilih mata kuliah teori belajar terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.